Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas topik anodisasi yang terdapat pada mata kuliah teknik pelapisan bahan. Oke, pertama kita masuk ke definisi apa itu anodisasi. Anodisasi adalah teknik pelapisan pada permukaan benda kerja dengan metode elektrolisis. Proses anodisasi ini bisa membuat lapisan oksida pada permukaan benda kerja. Beberapa logam yang umum digunakan atau material coatingnya gitu proses anodisasi adalah material aluminium. Adapun berbagai macam material seperti magnesium, tembaga, kadmium, perak, titanium, niobium, tantalum, tungsten, zirconium juga bisa dijadikan sebagai material anodisasi. Tapi umumnya adalah proses anodisasi menggunakan material aluminium. Tujuan anodisasi antara lain adalah meningkatkan ketahanan korosi, meningkatkan adhesi. Jadi maksudnya di sini meningkatkan adhesi adalah sebelum proses treatment permukaan selanjutnya gitu. Sebelumnya bisa kita lakukan proses anodisasi. Jadi harapannya treatment pelapisan setelahnya itu akan meningkatkan adhesi ke material substratnya, material base materialnya. Nah, kemudian bisa memperbaiki penampilan dekoratif. Nah, biasanya kalau yang proses anodisasi ini bisa menghasilkan permukaan yang lebih mengkilap seperti itu ya, dan kemudian juga ada proses dyeing atau pewarnaan. Selain itu juga bisa dijadikan untuk dasar, tadi sudah disebutkan di atas sebagai dasar pelapisan, meningkatkan ketahanan listrik ya, karena dia membentuk oksida aluminium, kemudian meningkatkan ketahanan abrasi. Jadi di sini ada aluminium substrate atau apa namanya material aluminium. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat kalau yang cuma di plating atau dicat seperti biasa, tapi kalau misalnya ada anodisasi, nah itu ada proses seperti ada converting substratnya seperti itu. Nah, kemudian ada dua jenis anodisasi, yaitu ada bright anodizing dan hard anodizing. Bright anodizing ini dikombinasikan dan proses polishing dan dilakukan pada temperatur kamar serta arus yang rendah. Sedangkan yang hard anodizing ditujukan untuk ketahanan aus atau abrasi dan menghasilkan nilai kekerasan yang lebih tinggi. Selain itu juga dilakukan di bawah temperatur kamar, tapi dengan penggunaan arus yang lebih tinggi, lebih besar seperti itu. Nah, jenis-jenis anodisasi juga ada yang barrier type film sama porous type film. Kemudian selanjutnya metodenya, pertama surface preparation seperti yang sudah pernah kita singgung sebelumnya. Kemudian banyak sekali jenis surface preparation tergantung dari material substratnya. Kemudian kita proses anodisasi, di coloring menggunakan pewarna, di seal dan diinspeksi. Selanjutnya di sini ada proses yang lebih detail ya pada saat proses surface preparation seperti di clean, di etch, di dead smooth, baru di anodize, kemudian diberikan pewarna, dyeing, tadi coloring, dan seal, kemudian diinspeksi apakah hasilnya sudah sesuai dengan yang diinginkan atau tidak. Jadi rinsing ini biasanya bisa dilakukan, jadi setelah proses treatment bisa dilakukan rinsing dulu ya, seperti sebelum ke proses dyeing bisa ada di sini. Nanti ada proses rinsing, bisa untuk membersihkan larutan-larutan atau elektrolit hasil anodisasi. Kemudian kalau yang untuk EXA bisa digunakan HNO3. Nah, sedangkan proses desmut di sini bisa menghilangkan oksida di permukaan sebelum proses ke anodisasi. Gitu. Nah, kemudian metodenya di sini katodenya adalah logam inert ya, bisa timbal, karbon, stainless, kemudian anodanya bisa logam yang ingin dilapis ada aluminium, elektrotnya adalah biasanya larutan asam atau misalnya 2SO4. Jadi ada 4 komponen pada proses anodisasi, yaitu ada sumber
sumber arus, ada anoda, katoda, dan larutan elektrolit. Nah, untuk mekanismenya sendiri, di sini ada namanya proses ionisasi atau asam yang terionisasi ya, dari asam menjadi anion asam dan kation H+. Nah, kemudian di sini juga ada H2O menjadi menjadi kation hidrogen dan anion hidroksida. Nah, kemudian ada beberapa lagi proses ionisasi dari Al2O3 plus H2SO4 menjadi Al2SO4 3 kali dan 3H2O. Nanti kation ini akan bermigrasi ke elektroda yang negatif atau katoda, sedangkan anion akan bermigrasi ke elektroda yang positif. Nah, kemudian nanti di anoda akan terjadi reaksi oksidasi, di mana ini akan terbentuk lapisan anodisasinya ya. Jadi dari proses aluminium nanti ada reaksi oksidasi dari menjadi Al3+ plus 3 elektron min. Nah, kemudian nanti Al3+ akan bereaksi dengan 3 OH- yang dihasilkan dari proses ionisasi tadi yang di larutan asam yang tadi. Nah, kemudian menjadi Al2O3 plus 3H+. Nah, ada juga bisa jadi nanti 2 Al3+-nya bereaksi langsung dengan H2O menjadi Al2O3. Kemudian ada juga Al3+ nanti bereaksi dengan anion oksigen menjadi Al2O3. Jadi pembentukan lapisan anodisasi itu ada 3 reaksi tadi ya yang ini. Nah, kemudian sedangkan di katoda akan menghasilkan gas hidrogen gitu dari proses H+ dengan elektronnya ini dihasilkan dari oksidasi si aluminium tadi ya ini. Seperti itu. Nah, kemudian untuk ionisasi H2SO4 sendiri nanti ada biasa ya bisa jadi H2O plus SO4 2- atau HSO4 min plus H+. Jadi nanti H2O-nya bisa bereaksi di sini seperti itu. Nah, kemudian lanjut kita mekanismenya di sini. Nah, ini tadi hampir sama ya. Ada di sini aluminium, substratnya, seperti itu. Ini hasil oksidasi. Jadi yang ini adalah hasil ionisasi. Nah, kemudian Al2O3 ini terbentuklah lapisan anodisasinya yang membentuk seperti ini kurang lebih hasilnya. Gitu. Jadi nanti ini prosesnya adalah yang 1,2 ini adalah proses ionisasi H2SO4 itu sendiri ya. Itu. Nah, kemudian Nah, untuk mekanismenya sendiri pertama ada A, B, C, D ya di sini. Ada di mana di proses A itu ada 2 grafik ya di sini saya sebutkan grafik A dan grafik B. Grafik A ini adalah potensial versus waktu dan current density versus waktu. Nah, jadi di proses A ini terjadi penebalan barrier layer di mana hambatannya mulai meningkat atau potensialnya meningkat yang ditandai dengan penurunan arus ya yang mengalir. Barrier layer ini merupakan lapisan oksida aluminium yang menebal akibat adanya reaksi oksidasi pada permukaan logam. Jadi mulai terjadi pembentukan lapisan oksida. Nah, kemudian di posisi B akan barrier mulai menebal, mulai muncul benih-benih pori di dekat batas antar oksida dan larutan. Pada tahap ini terjadi penurunan arus ya. Terus penurunan arus juga, jadi tapi potensialnya meningkat atau hambatannya meningkat ya. Kemudian akan di penurunan arus ini akan terjadi pada titik minimum saat tahapan pembentukan barrier itu berhenti. Nah, kemudian di posisi C ini, nah
Ini inisiasi pori yang terbentuk menjadi awal pembentukan struktur oksida berpori. Bentuk pori pada tahap ini tidak sempurna, jadi masih inisiasi seperti itu. Permukaannya masih tipis yang mengakibatkan peningkatan arus yang mengalir pada sistem seperti itu. Nih, meningkat arusnya, sedangkan potensialnya turun, jadi mulai terbentuk pori. Sedangkan yang di D, arus yang mengalir pada sistem akan terus meningkat dengan semakin sempurnanya pembentukan morfologinya seperti itu. Pembentukan morfologi di sini maksudnya morfologi lapisan oksidanya ya, sehingga peningkatan akan terjadi hingga pada suatu saat arus mengalir akan konstan, lurus ini ya, semakin konstan, kemudian struktur berpori telah terbentuk sempurna. Jadi di sini ada D, ini mulai terbentuk sempurna, inisiasi pori, ini barrier, dan ini inisiasi barrier. Nah, ini untuk penamaan di morfologi, di sini ada barrier layer ya. Ini ada aluminium layer, ini interpore distance, ini wall thickness. Wall thickness itu ya antar si porinya. Nah, kemudian pore diameter, interpore distance itu jarak dari pore satu, ujung pore, tengah pore satu ke tengah pore yang lainnya, seperti itu. Coloring atau dyeing, lanjut, bertujuan untuk meningkatkan tampilan material hasil anodisasi. Organic dyeing menggunakan asam kromat dengan pewarnaan organik. Jadi ada berapa nih? Ada 4 ya. Ada inorganic dyeing menggunakan asam kromat dengan pewarnaan inorganik. Ada electrolytic coloring dan ada kombinasi elektrolitik dengan dyeing menggunakan asam kromat dengan kombinasi pewarnaan. Selanjutnya ini ada yang organic dyeing, ini inorganic dyeing, electrolytic coloring, dan yang ini adalah kombinasi electrolytic dyeing. Sealing. Sealing ini bisa menggunakan hydrothermic sealing ya, menggunakan air di temperatur 210 Fahrenheit, kemudian di immersion di air panas di pH sekitar 6 sampai 6,4, kemudian film hydrothermically sealed converting Al2O3 menjadi Al2O3H2. Jadi ada tambahan sealnya di sini. Seperti itu. Nah, selanjutnya parameter anodisasi. Makin besar potensialnya, makin besar ukuran butirnya. Ukuran diameter ini meningkat dengan kenaikan temperatur, konsentrasi elektrolit, potensial anodisasi, waktu anodisasi, dan menurunnya pH lautan. Hal ini berpengaruh terhadap warna lapisan yang semakin gelap. Jadi depositnya semakin banyak. Seperti itu. Ini bisa dipelajari lebih lanjut ya nanti. Nah, kemudian di sini parameter anodisasi, jadi semakin tinggi arus, maka semakin tebal lapisan. Tapi lapisannya jadi terbakar ya, kalau misalnya semakin tinggi arusnya. Kemudian, semakin lama waktu anodisasi, coating weight-nya akan semakin meningkat ya, udah pasti. Selanjutnya adalah semakin rendahnya konsentrasinya, semakin kecil diameternya. Nah, ini semakin kecil potensial, maka porinya semakin kecil. Semakin kecil potensial, wall thickness dan lapisan barrier juga akan menurun. Jadi di sini kalau kecil potensialnya itu porinya semakin kecil, nah tapi wall thickness-nya juga menurun seperti itu. Nah kemudian parameter anodisasi selanjutnya adalah makin rendah temperatur elektrolit, nah ini semakin tinggi kekerasannya, diameternya juga akan semakin kecil, namun ketahanan ausnya meningkat. Nah ini kalau semakin, nah itu dia. Nah ini wear volumenya turun ya, jadi wear volume ini maksudnya adalah ketahanan aus. Seperti itu. Ini diameternya, yang ini micro hardness-nya. Ini beberapa contoh aplikasi aluminium, anodisasi aluminium ya. Oke, sekian dari saya. Bila ada yang ingin ditanyakan nanti bisa langsung dicantumkan di padanya ya.
Sekian untuk analisasi, nanti kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.